Saatnya istirahat. Alhamdulillah istirahat. Astagfirullah, nggak buang saku lagi, mana belum sarapan. Istirahat selesai. Oke, udah istirahatnya ya? Oke, udah makan semua? Belum. Lah, kok belum? Tumben, kenapa enggak? Kamu gak istirahat? Tadi saya lupa Bu, soalnya udah siang juga. Mama juga sibuk beresin berkas-berkas buat bayar PBB yang telat. Lagian kenapa sih Bu kita harus bayar pajak? Bu, tanahnya juga milik kita. Kenapa kita harus bayar pajak Bu? Toh kita juga nggak dapat apa-apa dari pemerintah untuk anak kita. Emang uangnya kemana sih Bu? Terus dipakai buat apa? Oke, sebelum Bu Guru jawab pertanyaan kamu, Bu Guru mau tanya dulu sama kalian sih. Kalian pernah lihat nggak jalan yang rusak terus diperbaiki? Pernah Bu. Selanjutnya kalian pernah nggak divaksin? Nah, ya. Menurut kalian uang itu dari mana? Dari pemerintah. Terus pemerintah itu uangnya dari siapa? Nah, uang dari rakyat ke negara itu maksudnya lewat mana? Dari pajak kan? Jadi sebenarnya pajak itu adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara itu kan ada banyak banget kan. Salah satunya kayak tadi perbaikan jalan, pembangunan, terus apalagi sumbangan-sumbangan yang lain lah, pokoknya banyak banget gitu. Oh, jadi pajak itu pendapatan negara ya Bu? Ya, betul banget. Jadi sebenarnya pemerintah itu setiap tahunnya udah punya rencana penganggaran. Nah, rencana penganggaran ini di dalamnya itu ada tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah atau negara. Di mana rencana ini sering disebut dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sering dengar ya? Ya. Jadi di dalam APBN ini itu ada rincian terkait pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan negara itu bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, yang paling besar itu dari pajak. Jadi sekitar 80% pendapatan negara itu dari pajak. Nah, jadi ketika kalian membayar pajak, yaitu masuk ke APBN seperti itu. Terus yang kedua, sumbernya itu dari non pajak. Gitu. Non pajak itu apa? Contohnya kayak keuntungan BUMN, terus keuntungan sumber daya alam yang ada di negara kita. Terus yang ketiga, sumber pendapatan dari negara itu adalah dana hibah. Ya, dana hibah itu adalah pendapatan sukarela yang diberikan kepada negara. Jadi bersifat sukarela, enggak apa ya, bukan utang gitu loh. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pendapatan dari negara. Sekarang kita membahas tentang pengeluaran yang ada di negara. Nah, pengeluaran dari negara itu ada beberapa hal. Sebenarnya banyak sih, cuma dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok yang pertama itu untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu maksudnya apa Bu? Belanja pegawai itu contohnya untuk gaji PNS, terus tunjangan PNS dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pengeluaran negara itu juga untuk belanja barang. Belanja barang itu maksudnya gimana? Kayak misalnya pemerintah itu butuh barang apa nih untuk di negara kita. Nah, membelinya itu menggunakan uang APBN. APBN ini digunakan juga untuk membayar bunga dan cicilan utang. Negara kan masih punya utang ya. Nah, itu APBN untuk membayar utangnya dan membayar cicilannya. Yang selanjutnya, uang APBN juga digunakan untuk subsidi dan kompensasi seperti itu. Subsidinya banyak, ada kayak BBM, terus listrik, terus apa lagi? Minyak dan lain sebagainya. Banyak. Gitu ya. Kalau ngomong tentang subsidi, berita yang lagi viral beberapa bulan yang kemarin itu kan tentang BBM naik ya. Ya. Oke. Jadi menurut kalian tuh BBM naik itu kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada udah dijelaskan sedikit. Jadi udah beberapa hari yang lalu tuh membaca berita di websitenya Kementerian Keuangan, di mana menurut Kementerian Keuangan harga BBM naik itu karena harga minyak mentah dan ICP-nya itu juga naik. Di mana perkiraan rata-rata ICP dalam 8 bulanan inilah itu selalu di atas 100 US dollar per barelnya. Sedangkan kurs rupiah kita itu di angka 14.700 sampai 14.800 aja. Nah, terus dengan hal yang seperti ini pemerintah itu harus memberikan subsidi sekitar 17,4 juta
kiloliter untuk solar dan 29 juta kiloliter untuk pertalite. Gitu. Jadi kompensasi dan subsidi tahun ini untuk BBM itu sekitar 609, sekian triliun dari APBN. Padahal yang dianggarkan dari APBN itu sekitar 152-an triliun untuk subsidi. Jadi naiknya itu dari 105 triliun sampai ke 609 triliun itu kan sekitar 3 kali lipat lebih ya. Nah, itu pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat untuk BBM agar daya beli masyarakat itu tetap terjaga. Nah, jadi sebenarnya dari berita ini kita tuh bisa tahu kalau APBN itu digunakan untuk melindungi rakyat yang pertama, terus yang kedua digunakan untuk pembangunan juga. Seperti itu. Dari pembelajaran kita kali ini mungkin ada yang ditanyakan dari kalian? Nggak ada. Itu dari yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Masih tetap tentang pembelajaran pajak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APBN melindungi